Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersyukur atas apa-apa yang telah kita dapatkan. Semua nikmat yang telah Allah berikan harus disyukuri. Yang kedua, bersalawatlah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan senantiasalah kalian menjalankan sunnah-sunnah apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Nah, materi pada kali ini kita akan belajar di halaman 101 sampai dengan 107. Nih, di mana materi pada kali ini tentang Asmaul Husna. Di buku Al-Islam juga di bab 2 di semester 1 kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Tapi materinya tentang Asmaul Husna berbeda. Nah, bedanya apa? Tentang pengertian dari Asmaul Husna ini sendiri nih, nama-namanya berbeda. Ya. Pada dasarnya Asmaul Husna itu adalah artinya sama, yaitu nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Udah siap ya bukunya? Kita buka halaman 105 yang pertama. Nah, udah dibuka kan bukunya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah menjadi hamba-hamba yang taat. Nah, di sini ada dalil pokok yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahi nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini disebutkan, di sini dibacakan bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi kalau kalian mau berdoa ya, sebut dulu nak Asmaul Husna. Puji Allah terlebih dahulu. Setelah itu kalian meminta apa yang kalian inginkan. Nah, lanjut. Di sini pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna telah kita bahas di semester 1 bab 2. Akan Ustadz ulangi kembali ya. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asmaul Husna berjumlah 99. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala mencerminkan sifat yang dimilikinya. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu setiap Asmaul Husna mempunyai artinya masing-masing. Nah, pada kali ini kita akan membahas Asmaul Husnanya ada 5. 5. Hitung ayo 5. Yo. 1 2 3 4 5. Apa dari 5 itu, Ustaz? Yang pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, Al-Malik yang ketiga, Al-Qudus yang keempat, dan As-Salam yang kelima. Jadi ada 5. Ada 5. Ustaz, pengen tahu dong artinya. Apa-apa sih, Ji? Apa-apa saja sih? Nah, kita buka ya. Nah, buka halaman 105 di buku paketnya ya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih kepada setiap makhluk. Nah, tidak hanya manusia, Allah juga mengasihi lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan makhluk lain. Kita juga harus mengasihi sesama dan tidak boleh menyakiti orang lain. Kita tidak boleh menyakiti binatang. Kita juga tidak boleh merusak tumbuhan.
Jadi maha pengasih, Allah tuh maha pengasih, menyayangi kepada makhluknya. Kita nggak boleh tuh tadi tuh apa Ustadz, nggak boleh menyakiti. Kita harus, kalau misalnya punya binatang di rumah, harus dijaga, harus dirawat. Sama pun punya tumbuhan juga harus dijaga dan dirawat. Masing-masing kalau tumbuhan harus apa nak? Disiram, dikasih pupuk. Kemudian kalau hewan nak, diberi makan dan diberikan tempat yang layak, ya, tempat tinggal yang bagus untuk makhluk itu. Nah kemudian di halaman 106, Ar-Rahim. Ar-Rahim maha penyayang. Allah maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyayangi orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Kita juga harus menjadi anak-anak yang penyayang. Kita juga harus sayang ayah, sayang ibu, kakak, dan adik. Kita juga harus sayang guru dan teman. Nah, dari sifat maha penyayang ini, Allah menyayangi orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah. Sholat, jangan sampai ditinggalin. Jangan males. Jangan sampai kalian disuruh-suruh. Kalau sudah mendengar azan, ya silakan sholat. Kemudian, menyayangi ayah bunda. Tuh, kalau ayah bunda kalian punya orang tua, tuh harus disayangi nak. Bukti kasih sayang kepada kalian orang tua itu apa nak? Kalian makan disiapin, baju disiapin, ayah bundanya kerja apalagi itu, pulang berangkat pagi pulang sore, capek nak. Itu saking apa nak? Saking sayang kepada kalian untuk mencukupi kebutuhan kalian, ya. Kemudian kita harus sayang sama teman, harus sayang sama kakak, sama adik, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik adalah Allah maha merajai. Merajai seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala merajai seluruh alam. Semua yang ada di dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tidak boleh sombong. Sehebat apapun dia, pasti ada yang lebih hebat dari dia, yaitu yang paling hebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tuh gak boleh sombong di dunia ini. Apa yang kita miliki itu semuanya pemberian Allah. Misalkan, oh mobil aku mah banyak, motor aku mah keren. Nah, gak boleh sombong. Itu semua yang ngasih siapa nak? Allah yang kasih. Ya, Allah tuh hanya titipkan kepada kita, ya, rumah, mobil, motor, sepeda, itu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah akan ambil, seketikalah itu akan hilang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali terucap kata sombong di dalam mulut kita, karena yang maha merajai seluruh alam itu adalah Allah. Allah saja yang mempunyai seluruh alam, tidak pernah sombong. Oleh karena itu, apalagi kita makhluk yang kecil, gak boleh sombong, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah maha suci. Allah maha suci. Allah maha suci dari hal buruk dan tercela. Allah subhanahu wa ta'ala juga suci dari sifat-sifat manusia. Kita juga harus menjaga hati kita agar hati kita selalu bersih, tidak ada pikiran yang buruk. Jadi jangan sedikit-sedikit nah kalian nanti si dia itu mah begini begitu, gak boleh nak. Jauhi hati kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Senantiasalah isi hati kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Gak boleh si itu mah patunya jelek, si itu mah begitu, nggak boleh nak, ya, nggak boleh. Cukup kita urusi kehidupan kita. Kalau
kalaupun mau berbuat baik baru tuh berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan sampai kita mencela, ya, menggunjing orang lain, ya, apalagi sampai mencemarkan nama baik orang lain. Oleh karena itu, ya, kita senantiasa berbuat baik. Oke? Kemudian yang kelima adalah assalam. Assalam Maha Pemberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala memberi ketentraman, Allah Subhanahu wa taala melindungi umatnya. Kita juga harus menjaga ketentraman, kita juga harus menjaga kerukunan, tidak boleh berkelahi dengan teman. Ya. Nah, dari Maha Pemberi keselamatan ini, ya, ketika kita di jalan di mana saja, ya, senantiasa sebelum berangkat itu menyebutkan kalimat Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bermohonlah berlindung kepada Allah, nak, supaya kita diberi keselamatan, ya. Ya, mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah, mau masuk toilet baca doa, dan semua aktivitas kita itu harus didasari dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 5 Asmaul Husna ini dapat kita simpulkan, ya, senantiasalah memuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat berdoa nih. Kalau kalian mau berdoa, puji dulu Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mendengar doa kita. Ya. Semangat, ya. Nah, cukup sekian materi dari Ustadz yang Ustadz sampaikan, nak. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu pada hari ini. Nah, jangan lupa nih, dikhususkan jangan sampai tertinggal sholat 5 waktunya, oke? Dan senantiasalah berbuat baik kepada orang tua, menjaga orang tua, menyayangi orang tua, mengikuti perintahnya, ya, selagi orang tua memberikan perintah yang baik, ikutilah. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Ustadz, dari pribadi, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.